Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Dan untuk orang tua kita yang telah mendahului itu, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, husnul khatimah. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Saya tak pandai pantun, jadi tak bisa saya balas dah. Buah duku, buah semangka. Cukup itu aja. Aduh, ya ampun, ampun. Ampun, ampun. Besok saya pelajari. Pokoknya kalau sebelum ke sini besok saya buka dulu. Saya cari tahu. Cuma masalah nak menyambung pun susah pula. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Malam hari ini kita kajiannya adalah sirah, kata beliau. Sirah Nabawiyah. Sebelum kita masuk kepada persoalan sirah, ulama berbeda pendapat tentang, bukan ulama berbeda pendapat, ulama membedakan antara makna sirah dan tarikh. Kalau tarikh itu sejarah, tapi sejarah itu bisa diperuntukkan untuk siapa saja, secara gamblangnya begitu. Tapi sirah tidak, khususiyah. Ada sirah itu sesuatu yang bisa diambil dari perjalanan Nabi khusus. Bukan hanya sekedar sejarah, tapi bisa diambil pelajarannya dan bisa bertadabur atau dipraktekkan atau diamalkan. Terkhusus bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lain tak bisa dikatakan sirah secara utuh, tapi lebih tepatnya tarikh, perjalanan sejarah. Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan ini sebenarnya banyak. Ada, insyaallah lain waktu kita coba ambil. Ada kitab judulnya Khulasatun Nurul Yakin. Dia tipis sekali tentang sejarah baginda Nabi ini. Mengapa orang mencoba mempelajari perjalanan hidup Nabi? Sirah itu perjalanan hidup. Kalau tarikh umum, sejarah. Contoh sejarah Umar bin Khattab, ya udah secara gamblang saja. Umar bin Khattab lahir di mana, anak siapa, bangsanya apa, kabilahnya apa, sukunya apa, selesai. Tapi sirah tidak, mendalam. Sirah itu mendalam. Sehingga ulama, termasuk para pakar-pakar sejarah, membedakan makna sirah dengan tarikh. Dalam istilah bahasa Arab ada namanya sirah zatiyah. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya kurikulum vitae. Jadi dari sirah zatiyah itu kurikulum vitae, kita menampilkan semua siapa kita, nama, tanggal lahir, apa pekerjaannya, sebaik apa orangnya, segala macam ada di situ. Dan apa kelebihannya? Nampil semua. Nah, begitu pula sirah yang dikatakan dari perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara sirah, banyak kitab yang berbicara tentang hal tersebut. Salah satu di antaranya ada namanya Khulasatun Nurul Yakin. Yang kedua yang masyhur, seorang yang terkenal, Ar-Rahiq Al-Maktum, penulis kitab judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang yang mendapat Nobel. Jadi diberikan apresiasi terbaik karena menulis sejarah sepanjang itu, perjalanan hidup Nabi diringkasnya. Jadi sekitar, tunggu dulu, tengok halaman dulu. 590 halaman. Padahal panjang. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti, The Great of Prophet Muhammad, ditulis judul bukunya Fikih Sirah namanya. Fikih Sirah atau namanya Fiqhus Sirah. Fikih Sirah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita coba untuk mendampingi dengan kitab yang berkenaan tentang kehidupan Nabi. Namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa namanya Bapak Ibu? Syama'il Muhammadiyah. Ini kitab juga membahas tentang karakteristik dan pribadi baginda Nabi secara baik. Nabi sholatnya bagaimana? Tidurnya kemana? Kalau Nabi rambutnya seperti apa? Dibahas di situ. Nah, kalau dalam kitabnya Bukhari, Imam Al-Bukhari memang dibahas secara detail. Cuma bercampur dia dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga kita agak kesulitan mencari, memilah. Tapi kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah khususiyah, dia khusus untuk membahas itu. Nah, nanti di perjalanan Nabi ketika Nabi sudah besar, sudah menjadi seorang pemimpin, ada buku khusus yang membahas tentang bagaimana
sirah Nabi dalam persoalan perpolitikan. Jadi ada khusus. Jadi banyak Bapak Ibu. Jadi yang bahas sejarah ini banyak. Nah cuma yang kita bahas malam ini dari awal. Dari awal tuh dari bangsa Arab terbentuk. Jadi kalau kita berbicara tentang kondisi Arab, ya kita mau tidak mau berbicara dari kondisi awal. Sebelum adanya Arab. Nah kalau kita mau berbicara jauh, ada istilah kalau skolastiknya Ibn Rusdi itu, kalau kita berbicara tentang filsafat itu ada istilah Plato, Aristoteles, dan kawan-kawan lah. Di masa ini Bapak Ibu, ya memang belum valid ya, tapi ada yang mengatakan meskipun tidak valid secara tidak langsung, mereka pernah mengatakan bahwa hampir sama kehidupannya pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ini kita kesampingkan, kalau sudah valid nanti kita detailkan. Nah sekarang Bapak Ibu kita kembalikan sebelum datangnya Nabi. Sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad itu nabinya siapa? Siapa Pak nama nabinya? Isa. Nabi Isa ini dia membawa risalah dengan kitabnya namanya Injil. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa agama Nabi Isa itu? Jangan ragu. Islam atau Nasrani? Waktu kecil dulu belajarnya agama siapa dia Isa itu? Waktu kecil dulu Bapak Ibu belajar Isa itu agamanya apa? Kristen. Lah kok bisa sekarang berubah jadi Islam? Jadi Nabi ini Bapak Ibu, semua Nabi itu semuanya agamanya Islam. Tidak ada Nabi itu yang agamanya Nasrani, tidak ada. Majusi, tidak ada. Termasuk Isa itu sendiri. Nabi Isa alaihissalam itu mendapat gelar kehormatan. Orang yang paling cerdas bisa berbicara pada masa bayi. Ketika Allah perintahkan untuk berbicara. Maryam ditanya, ini anak siapa? Maryam cuma memberikan isyarat karena dia punya nazar sama Allah. Nazarnya, lan ukalliman nasa salasa layalin. Aku tak akan berbicara dengan manusia manapun selama 3 hari. Ada alasannya, ada. Kenapa Maryam tidak berbicara? Alasannya biar Maryam tidak mendapatkan fitnah. Meskipun tetap dapat fitnah. Wong bawa anak orang kok. Maka kata Maryam, kata masyarakat kepada Maryam, ini anak siapa? Dijawab sama Maryam. Maryam tak jawab dengan bahasa suara. Dia cuma menunjuk ke bawah. Mengatakan kepada anak ini tadi. Akhirnya apa kata orang yang ada di situ? Apakah engkau menginginkan kami berbicara dengan bayi? Tapi uniknya mukjizat Allah turun di situ. Kelebihan daripada Nabi Isa. Berbicaralah Nabi Isa kepada masyarakat itu. Apa kata Nabi Isa? Artinya begini. Aku ini bakal menjadi nabi kelak yang diperintahkan oleh Allah. Berimanlah kalian kepadaku. Dan aku akan menjadi pemimpin Bani Quraisy. Disinilah Bapak Ibu mulai terasa. Apa yang terasa? Terasa sakitnya betapa banyaknya yang tidak terima seorang bayi menjadi seorang nabi yang mengaku nabi. Anak kecil kok bayi mengaku nabi. Cuma kelebihannya bayi itu bisa bicara. Nah ketika itu mukjizat itu menjadi satu hal yang penting. Di antara semua nabi ini Bapak Ibu, hanya Nabi Muhammad lah yang diberikan mukjizat tapi tidak diperuntukkan untuk menunjukkan kelebihan agar orang masuk ke dalam Islam. Contoh Nabi pembelah laut, Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa bilang, aku tunjukkan kepada kalian kelebihannya. Kalian masuk ke dalam agamaku, ikut aku, kata Nabi Musa. Tapi setelah ternyata ditunjukkan, mereka juga tidak begitu. Semua Nabi begitu. Nabi Soleh, Nabi Yunus. Kalian yakin, kata Nabi Soleh, aku bisa tunjukkan mukjizat. Datang onta. Onta Nabi Soleh. Dibelah batu keluar onta. Tapi dalam keluar onta tersebut, ada sebagian yang beriman, sisanya kufur juga. Akhirnya dibunuh kan? Dibunuh. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Kelebihan yang diberikan. Nabi banyak mukjizatnya. Nanti kita coba sampaikan pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada saat itu
Menjadi ikhtilaf para ulama. Apakah ini bangsa Arab atau bukan? Bangsa Arab atau bukan? Karena mereka menjuluki diri mereka itu pada masa Isa alaihissalam itu Bani Israel. Dan itu sudah terpecah. Dari masa, jadi sebenarnya kalau kita mau runut ke atas, itu bisa kita lihat pada masa Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Yakub ke bawah punya 2 anak yang kedua-duanya Nabi. Nabi Yakub punya banyak anak. Satu di antara sekian anak yang banyak itu satu jadi Nabi. Siapa namanya? Yusuf. Tapi Nabi Yakub punya bapak namanya Ishak. Ishak punya bapak namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak yang lain namanya Ismail. 2 fatrah ini, 2 jalur ini, dari jalur Ishak semua nabi, dari Isa ke atas semuanya nabi, Bani Israel semua. Sementara dari jalur Ismail nggak ada nabi itu Pak, sampai ke bawah nggak ada nabi. Barulah kemudian muncul fatrah terakhir setelah fase Nabi Isa alaihissalam dengan tempat yang berbeda, lahir seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dalam Al-Quran nama Muhammad itu tidak satu. Tidak Muhammad, tapi ada beberapa nama. Satu diantaranya Ahmad. Siapa namanya Bapak Ibu? Ahmad. Kelak yang ditunggu kedatangannya sama namanya. Ahmad. Nah itu dia Imam Mahdi itu. Nama aslinya salah satunya Ahmad. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dari Quraisy juga. Nah Quraisy ini Bapak Ibu. Kalau kita tinjau dalam sejarahnya akhir zaman. Itu sudah mulai tinggal sedikit. Jadi kalau habis nih Pak, kalau habis kabilah Quraisy berarti tandanya kiamat. Jadi sekarang ini tolak ukur kiamat itu oleh sebagian ulama merujuk kepada hadis Nabi, tinggal lihat aja. Kalau sudah habis kabilah Quraisy berarti kiamat. Siapa yang terakhir kabilah Quraisy tadi? Imam Mahdi. Yang akan datang akan muncul sebagai pembawa keadilan bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nuzul Isa, turunnya Isa. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah sebelum kita bahas Nabi terakhir ini, Nabi Muhammad ini disebut dengan akhirul anbiya oleh para pakar sejarah sekaligus penutup masa. Jadi kalau kita bicara penutup masa, berarti akhir apa namanya? Akhir zaman. Jadi kalau ada orang bilang kita ini sekarang sedang berada di akhir zaman. Benar memang. Karena ditutup dengan akhirul anbiya. Tidak ada nabi setelahnya. Kecuali nabi palsu. Ahmad Sodek. Nah, itu kawannya Bang Didi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak nabi palsu itu banyak. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa? Apakah mereka itu sebelum Nabi Muhammad ini disebut dengan bangsa Arabkah mereka? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Tapi Nabi bilang dalam hadisnya, ada istilah Nejat, ada istilah Irak, ada istilah Yaman, ada istilah Wailun lil Arabi, ada istilah Syam, ada istilah Masar, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada istilah As-Saud al-Arabi, tidak ada. Saudi Arabia tidak ada. Oman tidak ada. Kuwait tidak ada. Qatar tidak ada. Dubai apa tak lagi, tidak ada. Tapi yang disebut dalam risalah kenabian dan yang disebut dalam hadis-hadis Nabi itu Nejat yang keburukannya, Irak keburukannya, Yaman, Syam, Palestina dan sekitarnya, Konstantinopel disebutkan. Konstantinopel itu Turki sekarang. Turki sekarang. Jadi jangan macam-macam dengan Turki. Cuma Indonesia nggak sebut juga Ustaz. Memang dia masuk dalam Jazirah Arab dia. Makanya Nabi berbicara persoalan Arab ini disebutkan oleh Nabi dalam berbagai macam hadis. Nah, pertanyaannya adalah Arabun di sini apa? Bangsa Arabkah? Jazirah Arabkah? Nah, maka kita lihat Pak, pemahaman para ulama tentang kalimat Arabun dalam hadis Nabi itu ada banyak makna. Satu, bangsa Arab. Yang kedua, Jaziratul Arab. Nah, sekarang kita berbicara dalam Jazirah Arab. Nah, sekarang Bapak Ibu, bangsa Arab ini Bapak Ibu oleh para ulama dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama ada istilah namanya Al-Arabu Al-Musta'ribah. Bangsa Arab Musta'ribah. Ditulis dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia.
Pengarangnya siapa namanya? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang pertama, dari istilah silsilah keturunan itu, bangsa cikal bakal bangsa Arab ini terbagi tiga. Satu, Al-Arabul Ba'idah namanya. Apa Arab Ba'idah itu? Kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara Nabi Nuh alaihissalam, itu terputus itu. Kenapa terputus itu? Karena nggak bisa ditebak lagi. Cuma kalau mau mencari silsilahnya naik ke atas, Nuh ini anak siapa, nanti ketemu bapaknya siapa, nanti sampai Nabi Adam tuh sampai. Cuma untuk mencari apakah Nuh alaihissalam Ba'idah, kemudian Arab Musta'ribah atau bukan, itu nggak bisa dilacak. Maka istilah sejarah, di dalam sejarah saya punya buku judulnya The Great of Arabic, The Great of Arabic. Ada sejarah tentang persoalan sejarah bangsa Arab. Cuma masalahnya satu aja. Itu kalau dibaca dalam bahasa Inggris tidak tahu kapan selesainya gitu. Karena bahasanya bahasa Inggris. Cuma penting untuk dibaca, penting. Karena memang sejarahnya cukup valid itu. Nah, termasuklah dalam istilah peta itu. Nah, insya Allah lah Bapak Ibu, besok saya punya aplikasi silsilah keturunan Nabi. Mudah-mudahan bisa kita tampilkan kita bawa besok proyektor kalau kita diizinkan ketemu kembali, kita coba bawa pada masa itu. Baik, yang pertama tadi, seperti kaum Ad, Samud, Sam, Jadis, Imlak, dan lain sebagainya. Kenapa Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri memulai dari macam-macam bangsa Arab? Karena posisi Bani Israel itu, kita bicaranya Bani Israel. Bani Israel itu awal tinggalnya disebutkan dalam sejarah, awal tinggalnya adalah Palestina. Dan tempat menetapnya mereka cuma dua. Kalau tidak Palestina, Mesir. Karena jarak tempuhnya tidak jauh. Arab, Palestina, Syam, kemudian Mesir. Ini tak jauh jaraknya. Makanya dalam istilah Yahudi, dalam petanya orang Yahudi itu salah satu perbatasan terakhir yang harus ditaklukkan oleh Yahudi adalah Mesir. Jadi nanti kalau semuanya Yordania sudah ditaklukkan, Syria sudah ditaklukkan, kemudian apalagi? Iran pula, Iran perbatasan. Libanon sudah ditaklukkan, Palestina juga sudah, Syam juga sudah, Syam ini menyeluruh lah. Tinggal satu negara perbatasan yang masuk dalam aliran laut, namanya Mesir, Al-Masr, tempat tinggalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Mesir juga punya sejarah. Perubahan nama dari Bani Israel menuju disebut bangsa Arab itu di situ. Sehingga ketika di Mesir ini, itu sudah berbeda. Jadi kalau kita bicaranya Fir'aun itu lakob. Fir'aun itu nama dari Raja Mesir. Jadi Raja Mesir itu punya nama, namanya Fir'aun. Jadi tidak semua Fir'aun itu jahat. Oh Ustadz, Fir'aun Ustadz nih, yaitu Fir'aun yang baik. Nah, itu Fir'aun Ustadz, itu mungkin Fir'aun yang kurang baik. Jadi memang Fir'aun itu nama raja. Nah, pada masa Nabi Yusuf, Fir'aun itu tak mau dipanggil Fir'aun. Yang dipanggil dalam sejarah itu disebut dengan Malik. Inilah awal mula cikal bakal keluar dari istilah bangsanya orang-orang Yahudi, Bani Israel, menggunakan istilah bahasa Arab. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami. Jadi istilahnya di situ. Sehingga oleh Fir'aun itu kebetulan Fir'aun pada masa Nabi Yusuf ini bukan orang asli pribumi Mesir, tapi pesisir Mesir. Pesisir Mesir. Sehingga mereka nggak mau dipanggil Fir'aun, maunya dipanggil Malik, raja. Ada Amunhatep dan lain sebagainya. Itu sudah ada filmnya. Kalau Bapak Ibu mau lihat filmnya, boleh ditonton di film Nabi Yusuf 45 episode berbahasa yang kita tak paham. Yang jelas bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Arab. Cuma ada terjemahannya. Nah, begitu juga dengan nanti Risalah. Nah, kalau saya sarankan, kalau Bapak Ibu nonton video Risalah, tolong cari videonya yang benar. Karena sudah ada video yang dikumpulkan, dibuat oleh kaum Yahudi, Israel, tapi menggunakan cerita Israiliyat yang ditambah-tambah oleh mereka tentang cerita Nabi Muhammad SAW. Dan itu dibuat oleh orang Eropa dengan judul The Message. Nah, itu berat juga Pak. Banyak tipu daya di situ.
Jadi kalau kita tidak hati-hati, mengapa kita penting mempelajari sirah itu? Salah satu alasannya itu. Biar kita nih nanti kalau nonton risalah itu, Nabi nggak kayak gini rasanya. Kita bisa pelintir Pak. Kita bisa protes. Kenapa? Karena dalam sejarah tuh begitu. Kecuali kalau kita tak paham sejarah, kita telan mentah-mentah. Nanti Bapak Ibu akan ketemu itu dalam filmnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama al-Arabul Ba'idah. Tadi sudah sampaikan seperti contohnya ada kelompok Ad, kaum Samud yang pernah di bumi hanguskan. Ini kalau dibahas kaum Ad, kaum Samud, ini tak selesai Pak. Ini kalau mau kita bahas juga kaum Ad, kaum Samud ini. Jadi agak habis satu semester ini Pak. Karena kehancurannya belum kehancuran, sebab kehancuran dan lain sebagainya. Dan kehancuran ini nanti kita sampaikan secara gamblang saja. Yang kedua, ada namanya Al-Arabul Aribah. Yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub. Yasjub bin Qahtan atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Nanti Nabi Muhammad itu kalau ditarik ke atas tembus juga nanti. Makanya Nabi Muhammad itu kalau kita hafal silsilah keturunan sampai Nabi Adam, salah satunya nanti dia juga berasal dari keturunan Qahtan. Salah satunya berasal dari keturunan Qahtan. Ustaz Adi Hidayat yang cocok menyampaikan silsilahnya. Hafal dia luar kepala. Saya tak hafal sampai atas, paling tidak Nabi Adam aja cukup lah kan gitu. Sampai ke bawah. Nanti kita sampai insya Allah. Insya Allah saya coba menghafalkannya. Yang ketiga, ada namanya Arab Musta'ribah. Yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Inilah yang kelak menjadi asal muasal dan cikal bakal kaum-kaum Quraisy yang ada di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Istilahnya dulu disebut dengan Hijaz. Jadi tidak ada istilah Mekah ketika itu, tidak ada. Istilah Madinah tidak ada. Namanya Hijaz. Nanti Hijaz itu baru berubah menjadi Mekah Al-Munawwarah dan berubah menjadi Madinah Makkatul Mukarramah dan berubah menjadi Madinatul Munawwarah itu pada pasca baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ismail alaihissalam. Siapa Ismail? Anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Ishak mereka lebih condong menggunakan istilah Bani Israel. Yang kelak terbagi kepada satu kelompok yang sangat kuat. Dan kelompok kedua termasuk cukup kuat tapi tidak terlalu kuat-kuat banget. Yang pertama yang disebut dengan Yahudi. Siapa namanya Bapak Ibu? Yahudi. Yang kedua Nasrani. Jadi Nabi Isa itu, pengikut Nabi Isa ini, itu juga Bani Israel. Cuma mereka penganut Nasrani. Nah Nasrani ini sebenarnya bukan bagian daripada agama pada saatnya. Hanya saja mereka menjadi agama sama seperti Yahudi yang diangkat menjadi agama. Punya keyakinan sendiri, punya pemahaman sendiri. Maka Yahudi dan Nasrani ini itu satu kelompok dari Bani Israel. Yang Allah sebut dalam Al-Quran itu setiap ada Yahudi mesti ada Nasrani, selalu digandeng. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walan tarda ankal yahud walad nasara wad nasara. Tidak akan ridha Yahudi Nasrani. Kenapa kok dua ini selalu bergandengan? Karena mereka tuh sama. Nasrani di sini bukan Kristen, bukan. Yahudi di sini juga bukan Yahudi yang sekarang, bukan. Kedua-dua ini dari silsilah Bani Israel, dari anaknya Nabi Yakub alaihissalam yang bernama, siapa namanya Bapak Ibu? Siapa namanya? Yahuda. Nanti Nasrani dari anak Nabi Yakub alaihissalam yang terakhir. Jadi Nabi Yakub semua ini punya keturunan. Jadi Nabi Yakub itu anaknya berapa Bapak Ibu? 12. Banyaknya bukan main itu. Perempuannya satu yang terakhir. Itu terakhir perempuan itu. Di antara sekian banyak ini, dari beberapa istri ini, dari istri yang terakhir lahir Nabi Yusuf alaihissalam, satu lagi Benyamin. Namanya Benyamin.
Jadi Benjamin ini nanti punya keturunan yang kelak keturunannya kalau saya tak salah, kalau salah nanti kita perbaiki di pertemuan yang akan datang, itu sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Yusuf pada masa kepemimpinannya ada istilah dalam Al-Quran, kata Nabi Yusuf, aku melihat bintang tunduk kepada aku. Nah, itu bahasa itu kemudian menjadi kenyataan ketika 12 itu tunduk di hadapan Nabi Yusuf. Salah satu di antara 12 itu ada namanya Yahuda. Siapa namanya Bapak Ibu? Yahuda punya anak. Anaknya Yahuda punya anak lagi. Berarti cucunya Yahuda. Cucu Yahuda inilah yang kelak memunculkan satu kelompok pengikut yang disebut dengan Yahudi. Mereka pindah balik ke asal yang mereka sebut hari ini sebagai Palestina. Tapi tidak di Palestinanya. Hanya perbatasan dengan Palestina. Inilah mereka, Pak, yang disebut dengan Yahudi. Pada saat itu masih Bani Israel dan belum ada keinginan. Memang pada hakikatnya Bani Israel itu nama lakop, nama panggilan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu nama Nabi Yakub, namanya Nabi Yakub. Pengikut Nabi Yakub disebut dengan Banu. Maka karena Nabi Yakub punya nama Israel dan pengikutnya disebut dengan Bani, maka digabunglah menjadi Bani Israel. Apa artinya Bani Israel? Pengikut Nabi Yakub punya anak namanya banyak, salah satunya Yahuda. Nanti Yahuda punya anak, yang anaknya Yahuda inilah yang punya pengikut namanya cucunya Yahuda. Yang punya pengikut namanya Yahudi. Yang kelak pada masa fatrahnya beberapa tahun kemudian berubah menjadi agama. Jadi agama Yahudi itu dulu bukan agama, nama kelompok. Apa kata Yahuda dalam filmnya itu? Tidak ada istilah Yusufi, yang ada istilah Yahudi. Jadi ketika Yahuda berbicara dengan Sam'un, Sam'un, ente tahu enggak? Kalau enggak Sam'un, Levi. Tahu enggak katanya? Besok tidak ada namanya istilah pengikut Yusuf, yang ada pengikutnya Yahuda, menjadi Yahudi. Ya, karena pengikutnya Yahuda disebut dengan Yahudi. Pada masa itu sebelum mereka memiliki kelompok, mereka sudah pindah dari Mesir, Pak. Yang tersisa ketika itu Yusuf dan pengikut yang lain. Setelah Nabi Yakub wafat, Nabi Yusuf. Masa Nabi Yusuf putus, habis. Tidak ada Nabi. Ya, Nabi Yusuf itu tidak punya meninggalkan Nabi, tidak ada. Nah, dilanjutkanlah oleh generasi-generasi selanjutnya, termasuk salah satunya dari silsilahnya Benyamin. Nanti yang muncul yang kita sebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Bapak Ibu tidak ada fatrah, tidak ada kenabian. Maka bahasanya itu fatrah kenabian, masa kekosongan kenabian. Sampailah diutus seorang pemuda yang lahir dari seorang yang sangat mulia yang disebut dengan Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Yusuf termasuk orang yang pernah bermimpi bertemu Ibrahim di dalam sumur tersebut, dan di situ disampaikan akan datang nabi terakhir bernama Ahmad. Bukan Muhammad tapi Ahmad. Nah, Ahmad inilah oleh para ulama disebut sebagai nama lain yang Allah sebutkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siapa Arab al-Musta'rabah ini? Itu dari kalangan Ismail tadi, yang dari jalur Ismail ke bawah tadi. Nanti kita lihat, Pak, silsilahnya. Saya kebetulan kita nggak bisa tampilkan. Kalau dibaca pun juga percuma. Nanti kita coba tampilkan dari Ismail itu apa saja nama-namanya. Ini kalau dikenalkan satu-satu memang tak selesai kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya itu kalau Nabi Ismail sampai terakhir itu pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini masih sama sebenarnya berasal dari keturunan Bani Israel, dari kakeknya Ibrahim. Sama, Pak, sama. Tidak bisa dikatakan tidak. Awal mula manusia itu di situ. Maka Bapak Nabi Ibrahim mendapat satu lakop. Lakop itu apa istilah lakop itu ya Ustaz ya? Ya Allah ya Rabbi, apa? Gelar. Susah juga bilangin lakop itu, gelar ya, gelar. Jadi Nabi Ibrahim itu punya gelar. Bukan gelar sebenarnya.
sebutan, bukan sebutan apa ya namanya. Pokoknya Nabi Ibrahim itu digelari, ya betul lah, digelari sebagai bapak semua agama. Bapak semua agama, bapak semua nabi. Nah, jadi itulah bapak semua risalah. Itulah baginda Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, apa tadi namanya? Adnaniyah. Ismail yang kelak disebut sebagai Adnaniyah. Diurut sampai ke atas, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi naik ke atas, sampai nanti pada ujungnya adalah Adnaniyah. Dari Adnan inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lahir kabilah-kabilah yang membentuk di sekitar Jazirah Arab. Jazirah Arab. Termasuk salah satunya Yaman. Yaman. Jadi Bapak Ibu ada satu hadis. Tapi hadis ini memang menjadi perdebatan. Tapi harus dibaca dengan baik. Kata Nabi Muhammad, Anal Yamani. Anal Yamani. Boleh dicek di Google dengan kalimat yang serupa. Anal Yamani. Kata Nabi, Anal Yamani. Aku ini orang Yaman. Ini tidak bisa diartikan secara sepihak. Ini menjadi perdebatan. Sampai ada yang membantah begini. Dari mana sejarahnya kok bisa mengatakan Nabi Muhammad itu dari Yaman? Ternyata Bapak Ibu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Salah satunya adalah perbatasan Yaman itu dengan Saudi itu tidak jauh. Tidak jauh. Tapi kenapa mereka berkelahi Pak Ustadz? Itu tidak usah kita bahas di sini. Nah, ini senang kalau beliau dibahas itu tuh Pak. Saudi dengan Yaman itu. Ini masalah dunia aja Pak. Yaman, Saudi ini masalah dunia. Masalah dunia. Pokoknya Bapak Ibu ikut aja Yaman. Bukan kita gak mau bela Saudi ya. Tapi kita belanya Yaman aja. Insya Allah itu garisnya lurus itu Pak. Kenapa saya berani katakan Nabi mendoakan Yaman. Allahumma barik li Syamina wa Yamanina. Tapi Nabi tak pernah katakan Allahumma barik li Saudi. Tidak pernah. Ini jangan salah ya. Jangan salah. Ini dipotong gak tuh Bang? Boleh dipotong ya? Atau takut Bang? Khawatir Pak. Jadi gini Bapak Ibu. Yaman itu. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Sampai ada bahasan begini. Makanya banyak keturunan Nabi di Yaman ya Ustaz. Bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Karena pada saat itu. Kenapa Nabi katakan Anal Yamani. Itu berkaitan tentang silsilah dan kelompok yang memeluk Islam. Dan itu penting. Sehingga Nabi berani mengatakan Anal Yamini. Ana ini orang Yaman. Bukan berarti Nabi lahir di Yaman. Bukan. Nabi lahirnya di mana? Zahir semua sejarah mengatakan lahirnya Nabi di mana? Di Makkatul Mukarramah. Jelas. Nah, jadi apa maksudnya membahasakan Anal Yamani? Insya Allah nanti kita bahas. Mudah-mudahan. Pokoknya diingat di apa aja? Dikasih Ustaz. Anal Yamani kemarin belum dijelasin. Nah, kalau tidak sih lupa tuh Pak. Bang Adi tolong diingatkan. Baik. Tempat kelahiran Arab Al-Aribah atau kaum Qahtan adalah negeri Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku yang dikenal adalah dua kabilah. Kabilah Himyar dan Kahlan. Siapa kabilah Himyar tersebut? Yang terdiri dari beberapa suku. Yang pertama Zaid Al-Jumhur Al-Qada'ah. Dan kemudian Sakasik. Dan banyaklah Bapak Ibu. Ini bahasanya memang agak susah-susah memang. Ini kalau Ustadz Saidul Amin menjelaskan agak-agak panjang sedikit. Benar Pak ini. Ini yang bisa menjelaskannya ini pakar sejarah. Cuma kalau kita minta orang sekarang menjelaskan, mereka nggak paham ini apa itu Sakasik. Nah, ini kita mau bahas Sakasiknya atau Muhammadnya ini. Kalau mau bahas Sakasiknya kita bahas Sakasiknya, nggak usah Muhammadnya gitu. Kita singkatkan aja Bapak Ibu. Yang kedua ada Kahlan. Yang kelak menjadi salah satu kelompok Yahudi. Ada salah kelompok tersebut disebut dengan salah satunya ada Khazrat dan Aus. Yang kelak Khazrat dan Aus ini mereka menetap di Madinah. Nah yang kelak menjadi musuh Nabi dua kelompok ini di Madinah. Khazrat dan Aus. Yang kelak menumbuhkan pertumpahan darah di antara mereka juga Khazrat dan Aus. Yang kelak menjadi memunculnya hadis baginda Nabi tentang Jaziratul Arab disebabkan oleh Khazrat dan Aus. Salah satunya dalam riwayat sejarah itu begini. Ada surat di dalam Al-Quran itu yang membahas tentang pertumpahan darah, tentang karakteristik jahiliyah yang ketika itu diperankan oleh dua kelompok. Namanya Khazrat
dan Aus. Aus dan Khazraj ini Pak, disebut oleh sejarah sebagai kelompok jahiliyah. Orang ini agama berbeda-beda, Tuhannya yang berbeda maksudnya. Itu kalau mereka berkelahi, bertikai, yang satu membanggakan Tuhan masing-masing. Makanya pada saat itu, tapi Islam belum datang, Nabi belum datang. Mereka suka membanggakan Tuhan masing-masing. Kalau kita istilahkan sekarang ada kelompok yang saling membanggakan diri masing-masing, beda tipis tuh. Tapi masalahnya sekarang tuh Islam. Dulu itu tidak Islam. Makanya kita sebut jahiliyah dulu. Jahiliyah sekarang lebih jahiliyah daripada yang dahulu. Yang dulu belum kenal Islam, mereka berperang. Wajar. Kaum Khazraj dan Aus ini, itu kalau mereka berhasil panen, berhasil jualan, berhasil dapat pendapatan yang besar, itu kerjaannya judi, minum khamar, itu harus ada tuh Pak. Harus ada pesta. Dalam pestanya harus ada perempuan biduan yang joget. Pakaiannya seksi. Jadi kalau ada orang sekarang pakaian seksi, berarti sebenarnya jahiliyah juga dia itu. Benar Pak, jahiliyah itu. Kalau ada perempuan sekarang joget, dia pakaian seksi, itu jahiliyah itu. Cuman yang nonton lebih jahiliyah itu. Benar itu. Bapak-bapak jangan tersinggung ya suka nonton itu benar. Tapi benar-benar Pak. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kata Nabi, la taqumu saat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai hatta zaharal ma'azif wal maharib, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tersebarnya kejahiliahan pada masa itu. Salah satunya apa? Musik begitu mudah tersebar, biduan sebagai pembanding tetap ada. Jadi sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa musik yang selalu ada biduannya? Dangdut, koplo. Sekarang saya tanya, apa musik musik apa yang penyanyinya banyak perempuan? Ya semuanya juga. Ya kan? Sekarang saya tanya, lebih laku mana? Yang nyanyi perempuan atau laki-laki? Ya belum tentu juga sih Bu. Tapi yang jelas setiap permainan musik tersebut selalu menghadirkan satu penyakit yang disebut dengan lalai. Dan uniknya perempuan sekarang kan tidak sadar diri. Jadi kalau kita mau katakan jahiliyah sekarang memang lebih jahiliyah. Dulu Pak dibedakan. Orang muslim tidak ada yang ikut tradisi jahiliyah pada saat itu, tidak ada. Bahkan kata Nabi, ketika orang Aus ini melakukan perbuatan-perbuatan tradisi mereka, dilarang sama Nabi. Diberikan batasan. Karena waktu itu pemimpin Madinahnya Nabi. Tidak bisa tidak. Jangan diikut-ikut, jangan coba-coba. Jangan coba-coba sebelum mereka masuk Islam. Dan itu beberapa kabilah-kabilah Yahudi yang ada di sana seperti Bani Nadir, kemudian Bani Qainuqa itu diusir sama Nabi. Jangan coba-coba, diusir. Jadi banyak pertikaian pada saat itu, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu kata Nabi, salah satu tradisi yang mereka buat itu adalah mereka saling membanggakan Tuhan mereka masing-masing. Saling membanggakan. Yang kedua, mereka mengatakan, akulah kabilah lebih baik daripada yang sebelah. Artinya Aus mengatakan, aku lebih baik daripada Khazraj. Khazraj bilang, aku lebih baik daripada Aus. Kelompok penduduk pada akhirnya, Pak. Singkat cerita, itulah yang dicontoh oleh manusia sekarang. Selalu menganggap dirinya paling. Nah, kalau mereka yang menganggap diri paling baik, berarti tandanya ya pengikut Khazraj dan Aus itu. Jahiliyah. Nah, kemudian selain dari Aus, Khazraj, ada Juzam, ada Us, ada Lukham, ada Kindah, ada Maziz, ada Tayyi dari keturunan Ja'far Syam. Dan itu bagian daripada Raja Syam pada masanya Palestina dan sekeliling. Dulu tidak ada pembagian Yordania, Syria, itu tidak ada. Baru-baru ini saja itu muncul pembagian, ada Yordania, ada Syria, kemudian Suriah sama ya, Suriah itu sama. Kemudian ada apa lagi? Yordania, kemudian ada Libanon. Yaman itu perbatasan. Dia agak keluar dari batasan Syam sebenarnya. Kemudian ada lagi perbatasan Mesir itu. Dan yang Gaza, Palestina, Yerusalem itu, apalagi? Arafah. Itu masuk dalam satu lingkup. Baru-baru ini aja adanya. Dulu tidak ada. Dulu jadi satu namanya Syam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bicara masalah Palestina, kita tidak boleh meninggalkan Nabi Daud alaihissalam dan kita tak bisa meninggalkan Nabi Sulaiman. Dua ini punya pengaruh besar terhadap terbentuknya negeri Syam, Palestina pada saat itu. Itu tidak bisa dikesampingkan. Panjang situ sejarah nih Bang.
Jadi yakin nih ketua. Jam berapa nih sudah? Oh belum. Masih panjang lagi. Baik. Aman Bapak Ibu ya? Aman ya? Baik, sekarang. Ini kita singkat aja. Ini adalah nama-nama bangsa Arab. Nama-nama bangsa Arab. Baginda, maaf, Allah berfirman dalam surat As-Saffat. Falamma aslamu wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najril muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Jadi semua itu nanti Bapak Ibu dimulailah sejarah itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada sekarang orang bilang, Ustadz, ini orang-orang yang sekarang ini agak-agak sedikit kecerdasan gitu. Terlalu cerdas, entah pura-pura cerdas pun kita nggak tahu. Yang jelas orang sekarang bilang ada namanya agama Ibrahim. Nah, namanya Abrahamic religion. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hari ini berbicara dengan kelompok Yahudi dan kelompok-kelompok liberal itu ada istilah namanya Abrahamic religion. Jadi kalau kita bicara tentang Ibrahim, mereka bilang semua sejarah itu berasal dari Ibrahim. Ya itu nggak bisa kita nafikan, benar. Cuma kalau sejarah mengatakan adanya agama Ibrahim itu tidak ada, tidak benar. Cuma kalau dikatakan asal muasal itu adalah dari Ibrahim, iya. Kenapa saya berani katakan begini? Ini kita kaitkan dengan perang pemikiran sedikit. Karena memang Bapak Ibu nanti Yahudi dan Nasrani mereka akan mengatakan cuma ada satu agama. Abrahamic religion. Di bawah Abrahamic religion ini ada 3 agama. Yahudi, Nasrani, Islam. Dan itu tujuan akhir nanti di hari sebelum datangnya hari kiamat. Di akhir zaman ketika perang itu terjadi antara Yahudi dan Muslim itu dan Islam itu, agama yang mereka sebut adalah agamanya Ibrahim. Yang menaungi 3 agama sekaligus. Islam, Nasrani, Yahudi. Majusi tidak masuk. Kristen tidak masuk. Buddha tidak masuk. Hindu apa tak lagi. Kongfucu jelas tidak ada. Apalagi Bahai. Tidak ada juga Pak. Yang ada cuma 3 itu. Menghancurkan umat muslim. Percaya tidak percaya boleh dicek. Dan nampak kan? Nah, begitulah cerita sejarah. Baik Bapak Ibu. Kembali. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari waktu ke waktu Ibrahim inilah kemudian yang menjadi pembentuk daripada karakter Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail inilah kemudian dibentuk satu kelompok, bukan satu kelompok, satu kehidupan yang gersang tidak ada kehidupan yang ditinggal. Tak bisa kita tinggalkan ayat tersebut. Ketika Nabi Ismail alaihissalam, siapa nama ibunya? Siapa nama ibunya? Siti Sabar Wan. Siti. Nah ini yang perlu kita pahami Pak. Tukang rekam setiap hari merekam. Nah, bisa lupa. Namanya Siti Hajar. Ada istilah di Ka'bah itu namanya Hijir Ismail. Itu diambil dari 2 nama. Hajar dan Ismail. Yang dulu kelak disebut sebagai tempat tinggalnya Hajar dan Ismail. Nanti Bapak Ibu dimulailah kabilah Arab ini, Jazirah Arab ini dimulainya dari sini. Dari sini. Istri Nabi Ibrahim berapa? 2 apa 3? Yang Bapak Ibu tahu cuma 2 kan? Kalau tidak Siti Sarah, kemudian Siti Hajar. Karena yang punya anak cuma itu. Siti Hajar punya anak Ismail. Siti Sarah punya anak? Siti Sarah punya anak? Ishak. Sekarang saya tanya, mana yang lebih tua? Ismail atau Ishak? Ismail dulu. Karena Ismail diusir. Apa kata Allah? Memberikan perintah kepada Ibrahim. Ibrahim, turuti permintaan istrimu. Karena istrimu cemburu, turuti. Apa permintaan Siti Sarah? Tolong antar. Pokoknya cari tempat, suruh dia keluar dari rumah nih 2 orang nih. Rasa cemburu itu ternyata tumbuh. Jadi kalau ada orang sekarang bisa akur baik rumah tangga poligaminya satu rumah, itu memang kita curigai itu sebenarnya. Tapi hati-hati Pak, tidak bisa poligami sekarang. KUHP, berapa tahun penjara? 3 tahun Pak. 3 tahun. Tapi kata MUI memang parah betul itu KUHP-nya itu perlu diteliti benar itu. Jangan sembarangan nikah siri masuk penjara 3 tahun. Poligami nikah penjara 3 tahun. Masuk penjara 3 tahun. Wah kacau juga. Yang bikin orang betul kata itu benar.
Itu dibuat-buat itu tuh, memang benar itu. Baik, kita mulai. Nah, dimulailah sejarah bangsa Arab ini ketika pada masa kita ambilnya fokusnya. Kita nggak fokus kedua tadi, kita fokusnya di Ismailnya, Pak. Di sinilah nanti lahirnya baginda Nabi dari sini. Dari Ismail. Nah, Ismail inilah Ibrahim dan Ismail. Sebenarnya kalau kita membahasakan sejarah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu datang menjenguk Ismail dalam sejarah tidak lebih dari 10 kali. Bahkan dalam riwayat yang paling kuat itu Ibrahim cuma 6 kali menjenguk Nabi Ismail. 6 kali. Ketika yang ke-6-nya, loh kok kayak gini kata Nabi Ibrahim. Kok bagus banget jadinya Mekah itu. Bayangkan dari 2 orang, Pak. Dari 2 orang, Siti Hajar dengan Ismail bisa menghasilkan kehidupan. Orang sekarang sudah banyak masih nggak hidup-hidup. Itulah perbedaannya kita. Sampai jam berapa Bang? Habis kan? Ah, iya, kok diingat-ingat Bang, kalau tak bayar. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut kepada pertemuan selanjutnya, kita sampaikan tentang sejarah tersebut. Ada yang harus saya sampaikan tentang sirah ini. Yang pertama, belajar sirah ini, kalaupun fokus ya fokus juga, tapi tidak usah terlalu diseriusin betul, karena kalau serius mesti agak capek kepala kita. Karena banyak nama yang aneh di telinga kita yang kadang-kadang mohon maaf kita harus jelasin. Ini kalau saya yang jelasin Pak. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu mulai satu kalimat per kalimat, nggak sampai Pak ini kitab entah kapan selesainya pun kita nggak tahu. Bayangkan saking detailnya per detail. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang kedua, dari sirah itu yang diambil adalah model kehidupannya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Inilah kemudian menjadi fokus kita insya Allah. Bagaimana perbandingan kehidupan bangsa saat itu dengan modernisasi yang hari ini ada. Insya Allah bisa kita ambil pelajaran, bisa kita jadikan corak kehidupan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.